Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Kita bersama-sama belajar bahasa Jawa untuk piwulang 1 atau pelajaran yang pertama dengan tema prastawa. Prastawa itu artinya kejadian nyata, kejadian konkret yang sudah pernah terjadi. Presentasi ini untuk kalian ya, untuk kelas 10 dengan topik cara menganalisis teks. Prastawa kuwi kedadian kang wis dumadi utawa kelakon. Jadi prastawa itu kejadian yang sudah benar-benar terjadi atau sudah betul-betul terjadi. Misalnya letusan Gunung Kelut yang ada di Blitar. Cara menganalisis teks artikel bisa kanthi urutan iki, bisa menggunakan urutan ini. Irah-irahan artikel, judul artikel, asmane penulis artikel, namanya penulis artikel. Media sing digunakake, media yang digunakan. Foto lan sumber, foto dan sumber. Papan panggonan dumadi, tempat kejadian perkara. Ukara kasunyatan, perkara yang nyata, aktual lan wis kedadian, konkret dan sudah benar-benar terjadi. Tutugi kelanjutannya, akibat sawise kedadian, akibat setelah terjadinya kejadian tersebut. Dalam hal ini tadi setelah gunung meletus apa akibatnya? Dino lan tanggale kedadian, jadi hari dan tanggal peristiwa tersebut. Narasumber ya narasumber, orang yang memberi informasi. Asmane narasumber, nama narasumber. Pawangsulane narasumber, jadi jawaban dari narasumber mengenai pitakon gegayutan sebab musababe prastawa, mengenai pertanyaan sebab terjadinya peristiwa. Pretalane narasumber, penjelasan dari narasumber. Panemuni narasumber kanggo ngudari masalah, jadi pendapat atau pendapat narasumber terkait dengan solusi permasalahan. Gawe ringkesan teks, membuat ringkasan teks. Karya tulis ono kalane sawijining ringkesan, ono saben pamungkasane tulisan utawa saben pamungkasane bab. Karya tulis ada yang berupa ringkasan di masing-masing akhir bab. Ringkesan iku migunani tumrap, ringkesan itu berguna bagi. Tumrap kang wis maca ringkesan bisa dadi sawijining sarana kanggo ngelekake maneh babagan apa kang wis diwaca. Bagi yang sudah membaca ringkasan bisa digunakan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang sudah dibaca. Nuduhake pokok-pokok pikiran, menunjukkan pokok-pokok pikiran, bab-bab kang diandharake ana ing sajroning karya, di bab-bab yang ada di dalam karya tersebut. Tutuge atau kelanjutannya, tumrap kang durung maca isine, bagi yang belum pernah membaca isinya, bisa menehi gambaran, bisa memberikan gambaran babagan isen-isene terkait isinya karya kang arep diwaca, karya tulis yang akan dibaca. Tumrap karya tulis ilmiah hasil penelitian, bagi karya ilmiah hasil penelitian, anane ringkesan malah kepara dikuduake. Jadi adanya ringkesan itu hal yang diwajibkan. Pinangka salah sawijining sistematika, menjadi salah satu sistematika susunan atau format penulisan. Jadi kalau karya ilmiah seperti itu wajib, ringkasan itu wajib ya.
Ringkesan teks ateges wujude ringkesan sawijining bentuk karangan utawa teks. Jadi ringkasan teks itu adalah ringkasan dari bentuk karangan yang dibaca tadi. Gawe ringkesan kudu nggatekake. Jadi membuat ringkasan harus memperhatikan sistematika utama susunan karangan asli ini. Jadi sistematika utama susunan karangan aslinya. Kejaba iku kudu nggatekake. Selain itu juga harus memperhatikan proporsi utawa kudu keseimbangan karangan aslinya. Jadi harus memperhatikan proporsi dengan karya aslinya. Kang kudu digatekake nalika gawe ringkasan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat ringkasan. Maca naskah asli, harus membaca naskah aslinya. Maca kabeh, membaca semuanya, lan uga dibulan-baleni, lan juga diulang-ulang. Kanggo mangerteni kesan umum, jadi untuk memahami kesan umum, lan maksud tujuannya, dan maksud tujuannya pengarang. Uga sudut pandang, juga sudut pandang pengarangnya. Nomor loro, nyatet gagasan utama, mencatat hal-hal yang penting, itu gagasan utama. Kabeh gagasan kang dianggap penting dicatat utawa diwenehi garis isor. Jadi gagasan penting dicatat atau bisa diberi garis bawah atau iso di stabilo ya. Mereproduksi artinya menyusun kembali. Penulis gawe gugungan maneh. Penulis membuat karya lagi bab gagasan kang dianggap penting terhadap hal-hal yang dianggap penting, itu dadi karangan ringkas utawa menjadi karangan yang ringkas atau pendek. Ringkesan kudu migunani ukara anyar. Jadi ringkasan harus berguna bagi hal yang baru. Ana ing wujud rangkaian utawa gegayutan kang cetha lan logis. Menjadi wujud rangkaian yang nyata dan logis. Uga nggambarake isi saka karangan asline. Juga menggambarkan isi dari karangan aslinya. Kelanjutannya, luwih becike nalika gawe ringkesan gunakake ukara tunggal ketimbang ukara campuran. Jadi sebaiknya saat membuat ringkesan cari perkara yang tunggal, bukan perkara yang ganda ya. Menawa bisa, kalau bisa ringkesan ukara, ringkesan masalah dadi prasa, jadi kata-kata, dadi tembung lalu jadi tembung kalimat. Jumlah utawa cacahé paragraf, jumlah atau banyaknya paragraf ana ing ringkesan pada ringkasan gumantung ana akehing tergantung pada banyaknya topik utama ana sajroning karangan asli. Jadi banyaknya paragraf pada ringkasan tergantung banyaknya paragraf yang ada di karangan asli. Gagasan asline dipertahanke utawa diajekake. Jadi gagasan asli dari karya tersebut harus tetap dipertahankan atau tetap konsisten. Geladen telu, tugas nomor 3 ya. Goleo artikel prastawa alam kang nate dumadi. Carilah artikel kejadian alam yang pernah terjadi. Di contoh tadi adalah Gunung Kelud, anak bisa mencari yang lain. Wacanan teks artikel tersebut kan dipermati. Bacalah teks tersebut dengan teliti, dengan cermat. Ringkesan wacan tersebut. Buatlah ringkasan yang Anda baca tersebut. Tulisan panemumu ngenani wacan tersebut. Tulislah pendapat kalian tentang bacaan tersebut. Laras kanggo kahanan ing sakiwa temu yang sesuai dengan kejadian konkret di kiri kananmu atau di sekitarmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.